Shalom saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan, membawa setiap pujian kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan yang berdaulat dalam hidupku. Sungguh bersyukur untuk segala berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur untuk hari yang baru Tuhan telah beri buat setiap kami. Sebentar kami mau mendengar benar-benar Tuhan. Berkati setiap kami di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan September ini gereja kita punya tema khotbah adalah tanda-tanda zaman. Kita melihat tanda demi tanda sedang digenapi satu persatu. Artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat singkat, sudah di ambang pintu. Oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar
Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ke-8 maksud saya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja, namun masih ada yang menahannya. Apakah kedurhakaan itu? Kedurhakaan itu adalah antikris, kemunculan antikris. Antikris akan berkuasa selama 7 tahun di muka bumi ini. Tetapi firman Tuhan katakan masih ada yang menahannya, sehingga antikris ini belum bisa muncul. Siapakah yang menahan kemunculan antikris? Beberapa orang mengatakan, oh itu Presiden Amerika yang menahannya. Oh itu ada Presiden Rusia yang menahan kemunculan antikris. Saya yakin dan percaya yang menahan kemunculan antikris ini bukan manusia. Ya, saya percaya itu adalah Roh Kudus. Yang lebih tepat lagi adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri orang-orang Kristen. Orang-orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, di seluruh penjuru bumi ini, baik Amerika, Eropa, Australia, Afrika, Asia. Ada orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus yang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala kuasa-kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan semua setan-setan. Ya, setiap detik, setiap menit di seluruh penjuru bumi selalu ada orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus yang berkata mematahkan segala kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membuat antikris ini tidak bisa muncul, sebab sutradara daripada antikris ini adalah Lucifer sendiri. Ya, kekuatan iblis tidak bisa menandingi kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri orang-orang percaya, sehingga antikris tidak bisa menyatakan dirinya selama masih ada orang-orang percaya penuh dengan Roh Kudus yang menahan mereka. Dan firman Tuhan katakan ayat ke-7, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya, kalau yang menahan itu disingkirkan, maka si antikris akan bisa muncul. Ya, siapa tadi menahan? Adalah orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Itu disingkirkan, atau dengan kata lain mengalami rapture. Orang-orang percaya dengan penuh dengan Roh Kudus itu diangkat ke surga, masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Maka pada waktu itulah antikris akan bisa menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dari ayat-ayat yang kita pelajari, artinya bahwa rapture atau pengangkatan gereja Tuhan itu terjadi sebelum antikris berkuasa, sebelum tribulasi. Karena beberapa hamba Tuhan percaya yang namanya teori post tribulasi, yaitu pengangkatan gereja Tuhan atau rapture itu terjadi setelah antikris muncul. Ya, ini saya katakan kurang tepat. Kenapa? Ya, kalau pengangkatan gereja Tuhan terjadi ya setelah antikris, ya pada masa antikris, ya maka itu bisa dihitung antikris akan berkuasa selama 7 tahun. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, kapan antikris muncul? Tinggal tambah 7 tahun, maka terjadi pengangkatan gereja Tuhan atau rapture. Padahal firman Tuhan katakan, ya, tidak ada seorang pun yang tahu tentang waktu dan saatnya.
Anak manusia tidak, hanya Bapa di surga yang tahu. Ya. Oleh sebab itu saya kena percaya, ya, pengangkatan gereja Tuhan, rapture, akan terjadi sebelum antikris berkuasa, sehingga tidak bisa dihitung, tidak ada yang tahu. Ya. Tetapi kita bisa melihat dari tanda-tanda zaman yang sedang terjadi satu demi satu. Ayat yang terakhir kita akan buka dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jelas ayat ini berbicara tentang pengangkatan gereja Tuhan. Ayat ini tidak perlu ditafsirkan yang lain. Ya, ayat ini bisa ditafsirkan secara harafiah bahwa akan terjadi yang namanya rapture atau pengangkatan gereja Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita mengerti bahwa tanda-tanda zaman sedang digenapi satu persatu, mari kita persiapkan hidup kita sehingga pada saat Tuhan Yesus datang itu kedua kali di awan, kita menjadi bagian orang-orang Kristen yang siap menjadi mempelai Kristus, yang siap terangkat ketika kita menjaga hidup kita dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita selalu hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka saya kena percaya ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, kita menjadi orang-orang Kristen yang akan mengalami rapture atau pengangkatan gereja Tuhan. Saya kena percaya firman Tuhan yang saya sampaikan akan menjadi berkat bagi Anda semua di mana Anda berada menyaksikan ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita telah membuka fajar dengan berdoa, memuji menyembah Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kira percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.